Joseph Stalin, namanya identik dengan kekuatan absolut, industrialisasi Soviet yang pesat, dan kemenangan atas Nazi Jerman. Namun, di balik fasad manusia baja ini, tersembunyi pikiran yang diliputi paranoia ekstrim dan kekejaman yang tak terbayangkan. Dia adalah diktator yang pemerintahannya bertanggung jawab atas kematian jutaan warganya sendiri. Pertanyaannya bukanlah apa yang dia lakukan, tetapi mengapa? Apa yang membentuk seorang anak miskin dari Georgia menjadi salah satu tiran paling brutal dalam sejarah? Jawabannya mungkin terletak pada awal mula hidupnya yang kelam dan terlupakan. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai Stalin, dia adalah Iosef Vissarionovich Djugashvili atau Soso, lahir dalam kemiskinan di kota Gori, Georgia pada tahun 1878. Keluarganya jauh dari kata harmonis. Ayahnya, Vissarion Djugashvili, adalah seorang pembuat sepatu dan pecandu alkohol yang brutal. Vissarion seringkali melampiaskan frustrasinya dengan memukuli istri dan anaknya secara kejam. Stalin kecil hidup dalam ketakutan terus-menerus akan kekerasan fisik dan mental dari ayahnya sendiri. Sebuah pengalaman yang menanamkan benih ketidakpercayaan dan kebencian yang mendalam terhadap otoritas. Beberapa sumber bahkan menyebutkan sebuah insiden di mana ayahnya melemparkannya begitu keras hingga akhir seninya berdarah selama berhari-hari. Penderitaan fisiknya tidak berhenti di situ. Di usia 7 tahun, ia terkena cacar yang meninggalkan bekas luka permanen di wajahnya. Sebuah kecelakaan kereta kuda di masa mudanya juga menyebabkan lengan kirinya sedikit lebih pendek dan kaku seumur hidupnya. Cacat fisik ini diyakini memperburuk rasa rendah diri dan membuatnya merasa selalu diremehkan. Ibunya, Ekaterin, meskipun sangat religius dan berharap putranya menjadi pendeta, juga terkadang memukulinya. Lingkungan jalanan di Gorilem keras, penuh dengan perkelahian antar kubu, semakin menempa Soso menjadi pribadi yang tertutup, pendendam, dan hanya bisa mempercayai dirinya sendiri. Masa kecil ini tidak menciptakan seorang pemimpin. Ia menciptakan seorang penyintas yang melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan musuh. Luka psikologis dari masa kecilnya ia bawa ke dalam kehidupan dewasanya sebagai seorang revolusioner Bolshevik. Untuk mendanai partai, ia terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perampokan bank dan pemerasan. Kehidupan bawah tanah ini yang mengharuskannya terus-menerus berganti nama samaran dan bersembunyi dari polisi rahasia Tsar semakin memperkuat sifat curiga dan paranoidnya. Saat itulah ia mengadopsi nama Stalin, yang berarti manusia baja dalam bahasa Rusia, sebuah topeng untuk menutupi kerapuhannya. Para psikolog dan sejarawan modern yang menganalisis perilakunya mendiagnosisnya dengan berbagai gangguan. Banyak yang setuju bahwa ia menunjukkan ciri-ciri psikopat, narsisme ganas, dan yang paling menonjol, paranoia berat. Paranoia ini yang berakar pada ketakutannya terhadap sang ayah, berkembang menjadi keyakinan bahwa semua orang di sekitarnya adalah musuh yang bersekongkol untuk menjatuhkannya. Setelah kematian Lenin pada tahun 1924, Stalin dengan lihai menyingkirkan semua saingannya. Ia memanipulasi, mengadu domba, dan pada akhirnya melenyapkan para tokoh Bolshevik senior seperti Trotsky, Kamenev, dan Zinoviev. Baginya, politik bukanlah tentang ideologi, melainkan permainan bertahan hidup di mana hanya ada satu pemenang. Rasa rendah dirinya di hadapan para intelektual partai lainnya mendorongnya untuk bertindak lebih kejam. Pada akhir 1930-an, paranoia Stalin mencapai puncaknya dalam periode yang dikenal sebagai pembersihan besar-besaran atau teror besar. Didorong oleh ketakutan akan pengkhianatan dan konspirasi, ia memerintahkan penangkapan dan eksekusi massal terhadap ratusan ribu orang.
mulai dari pejabat tinggi Partai Komunis, perwira militer, hingga kaum intelektual dan warga biasa. Pengakuan palsu seringkali diperoleh melalui penyiksaan brutal terhadap terdakwa dan ancaman terhadap keluarga mereka. Stalin secara pribadi menandatangani daftar eksekusi yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan ketiadaan empati yang mengerikan. Ia bahkan tak segan membunuh teman-teman lamanya dan orang-orang yang pernah membantunya naik ke tampuk kekuasaan. Paranoia ini juga meracuni kehidupan pribadinya. Ia sangat curiga bahkan terhadap lingkaran dalamnya sendiri. Istri keduanya, Nadezhda Alliluyeva, bunuh diri pada tahun 1932, diduga karena tak tahan dengan kekejamannya dan kebijakan brutalnya. Stalin memperlakukan anak-anaknya dengan kasar. Ia bahkan menolak untuk menukar putranya, Yakov, yang ditangkap oleh Jerman selama Perang Dunia II dengan seorang jenderal Jerman. Untuk mengamankan kekuasaannya, ia membangun kultus individu yang ekstrim. Wajahnya ada di mana-mana, dipuja sebagai bapak bangsa yang jenius dan tak tergantikan. Kultus ini adalah cerminan dari narsisismenya yang dalam. Sebuah upaya untuk meyakinkan dunia dan dirinya sendiri akan kehebatannya, menutupi rasa rendah diri yang tak pernah hilang sejak masa kecilnya di Gori. Di tahun-tahun terakhirnya, paranoia Stalin semakin menjadi-jadi. Ia menjadi semakin terisolasi, tidak mempercayai siapapun, bahkan dokternya sendiri, hingga kematiannya akibat stroke pada tahun 1953. Manusia baja itu ternyata adalah seorang anak yang terluka dan ketakutan, yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membangun tembok kekuasaan dan teror agar tak ada seorang pun yang bisa menyakitinya lagi. Namun dalam prosesnya, ia justru menimbulkan luka yang jauh lebih dalam pada sejarah dunia. Sebuah warisan kelam yang dibentuk oleh masa kecilnya yang tragis. Kisah Joseph Stalin adalah pengingat yang mengerikan tentang bagaimana luka masa kecil dapat membentuk monster yang sangat kejam, bahkan terlalu sulit untuk dikurung dan ditangkap. Kisah penderitaan masa kecilnya yang datang dari sosok ayahnya berubah menjadi kekejaman yang ia timpakan pada negaranya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini ialah bahwa rasa takut dan ketidakpercayaan yang ditanamkan sejak dini tumbuh menjadi paranoia yang meluas dan mematikan, yang pada akhirnya bukan hanya menumpas akal dan jiwa, tapi lebih dari itu hingga melahap jutaan nyawa.